Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bertemu lagi pada kesempatan hari ini. Apa kabar kalian? Ya, saya lihat kalian baik-baik saja, tapi ada satu bangku kosong. Saya berharap pemilik bangku tersebut dalam keadaan sehat walafiat. Oke ya. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, marilah kita awali dengan berdoa dulu. Ya, persiapan berdoa mulai. Selesai. Oke ya, anak-anak, sebelum kita mengupas materi hari ini, saya coba kembali untuk mengajak kalian melihat atau peduli pada lingkungan. Ya, peduli pada lingkungan bagaimana? Coba akhir-akhir ini kita itu sering mendengar berita. Ya, beritanya yang isinya macam-macam. Ada berita kesedihan, ada berita kebahagiaan, ya, dan lain sebagainya. Berita kesedihan itu apa? Banyak musibah terjadi di mana-mana. Ya, bisa musibah gunung meletus, kebakaran, anak hilang, dan lain sebagainya. Kebahagiaan, kita juga menerima kebahagiaan dari prestasi teman-teman kita, prestasi kota kita, prestasi negara kita, ya, baik di bidang olahraga dan lain sebagainya. Itu adalah sebuah berita. Nah, kenapa sih hari ini saya kok ngomongnya berita begitu ya? Karena hari ini kita akan membahas tentang news item text. Dari kata news, kalian sudah tahu news itu berita. Nah, yang dimaksud berita dalam teks itu bagaimana? News item text itu bagaimana? Ya, di sini saya jelaskan, di news item text ini adalah sebuah teks yang isinya sebuah pemberitaan tentang suatu peristiwa atau kejadian yang dipandang layak untuk diketahui oleh masyarakat luas. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memberitahukan kepada pendengar, pembaca, pemirsa pada suatu peristiwa penting. Itu tujuan dari news item. Nah, seperti dengan teks yang lain, news item ini ada generic structure-nya. Generic structure-nya apa? Yang pertama namanya newsworthy event, yaitu kejadian inti. Nah, yang kedua namanya background of event. Background of event itu apa? Background of event itu berisi tentang latar belakang kejadian tersebut. Bisa berupa penyebab kejadian tersebut, kemudian waktu, tempat, dan juga bisa menerangkan orang-orang yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Ini masuk pada background of event. Yang ketiga adalah source. Source itu apa? Sumber, narasumber. Narasumber yang memberi kesaksian, memberi komentar dari peristiwa tersebut. Ini. Nah, selanjutnya teks news item ini juga mempunyai language feature. Nah, language feature-nya bagaimana? Tentu saja ini yang berkaitan dengan news item, yaitu yang pertama adalah headline-nya, kejadian intinya. Kemudian yang kedua itu menggunakan action verb, kata kerja yang menunjukkan tindakan. Misalkan hit, kill. Nah, ini push, nah sebagainya. Kemudian tak lupa juga ini yang sangat penting, yaitu verb saying atau saying verb, yaitu kata kerja pelaporan. Nah, kata kerja pelaporan ini contohnya apa? Contohnya set, claim, kemudian declare. Nah, itu. Kemudian yang terakhir ini menggunakan passive sentence atau kalimat pasif. Ya, oke, saya ulangi sekali lagi. Pada news item itu, teks news item adalah teks yang isinya tentang pemberitaan suatu peristiwa atau kejadian yang layak diketahui oleh masyarakat dengan tujuan memberitahukan peristiwa itu kepada pembaca, pendengar, dan pemirsa. Ini ya. Nah, sekarang coba saya akan memberikan sebuah contoh teks news item, ya, teks berita. Coba kalian perhatikan di sini. Ini saya menemukan sebuah teks, yaitu tentang Kendari SAR team finds 3 more victim. Ini. Nah, ini adalah judulnya. Kemudian di bawahnya ini ada Kendari. Ya, Kendari Pos. Kalau kita di Jawa Timur itu namanya yang terbesar adalah Jawa Pos itu. Jawa Pos atau Kendari Pos di sini adalah yang mempublikasikan, yang menerbitkan berita tersebut. Jadi sumbernya udah terpercaya ya. Ini beritanya, on Tuesday 3 more victims from a ship that sank in the Banda Sea Wall
found by a search and rescue team. Ya, pada hari Kamis 3 korban atau lebih ini dari sebuah kapal yang tenggelam di Pulau Banda ditemukan oleh tim SAR. Ini ya. Nah, Dewa Aritriono, the captain of the Amami cargo ship, Yakob, a crewman, and Suharto, a passenger. Jadi 3 orang itu masing-masing punya posisi yang berbeda-beda. Ada kapten, ada penumpang, ada juga crewman. Nah, di paragraf awal ini namanya newsworthy. Ya, peristiwa intinya seperti itu, tenggelamnya kapal dan ditemukannya korban ini. Kemudian apa penyebabnya dan siapa saja, nah kapan. Nah, ini ada di background of event. Kita lihat di paragraf kedua. The Amami cargo ship had been missing since the incident occurred on Friday last week. Ya, the 3 victims were found on Thursday floating in water close to Manu Island. Jadi ditemukan korban yang terapung di Laut Banda, ya, di Laut Banda. Ini, 2 other victims were early saved by the SAR team in Banda Sea on Saturday last week. Jadi 2 orang korban ini ditemukan di Laut Banda pada hari Sabtu minggu yang lalu, ya. Only a day, sehari setelah kapal itu tenggelam karena cuaca buruk. Nah, ini sudah muncul penyebabnya karena cuaca buruk. Jadi ini ada di background of event. Selanjutnya, paragraf yang ketiga adalah the SAR team is still searching for 10 crew members and passengers still missing after the incident. Nah, ini timnya ini masih mencari 10 orang, ya. Ini yang hilang, masih hilang di dalam insiden tersebut. Rocky said Rocky Asikin, the head of Kendari SAR team. Ini kata Rocky, yaitu ketua dari tim SAR tersebut. Nah, Rocky-nya itu apa? Rocky itu shortnya, narasumbernya. Setnya adalah apa? Kata kerja pelaporan. Nah, ini semuanya udah tercantum di sini, dan teks news item ini mewakili semuanya, ya. Ada pada generic structure-nya, ada newsworthy, ada background of event, ada shots. Oke, ya. Saya harap dengan contoh ini kalian paham tentang news item. Oke, ya. I think enough for today. Ya, nanti kalau belum paham lagi kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, sekaligus juga kita browsing tentang news item, kemudian kita identifikasi bersama-sama. Oke, ya. I think enough. Thanks for your attention. See you next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.